Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Terakhir sampai hadis yang ke 650 satu ini. Di kitab yang Shalihin. Baiklah, sekarang 652 saya bacakan untuk hadis terakhir ini di bab. Setelah ini kan bab. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'ah, beliau melihat nufatan fil kiblat, dahak di arah kiblat. Fasyaqqa dzalika alaihi, maka menjadi beratlah beliau atas yang demikian itu. Alaihi, atasnya, atas dahak tadi. Hatta sehingga ru'ya fi wajhihi, terlihatlah pada wajah beliau, wajah Nabi. Ini rasa berat melihat dahak di arah kiblat masjid itu, Nabi terlihat di wajahnya itu berat. Maka ada orang yang mengudah di sini. Fakoma, maka beliau berdiri. Fahakkahu, maka beliau membersihkan dia dengan tangannya. Lidah itu kan mudah tapi kental nih. Kemudian kelak di kering. Bukan bersihkan ini saja, tapi kan nempel kemudian di sampai di kering. Nabi. Faqala, maka beliau bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, idza qoma, apabila berdiri fi sholati, pada melakukan sholat, fa innahu, maka sesungguhnya salah satu dari kalian itu yunaji rabbahu, sedang berbisik-bisik dengan pemeliharanya. Ini dengan Allah Ta'ala. Jadi orang sholat ini kayak berbisik ya, sama rohnya. Di hadis lain itu mulutnya orang yang sholat sama mulutnya malaikat ini berdekatan ini. Maka senangnya si malaikat ini kalau orang ini membersihkan apa namanya, pakai sipak atau sikatan gitu. Kalau enggak kan ya buru. Malaikat itu sedang berbisik-bisik. Bahasa Desa ini itu gelemian.
Artinya duniaan itu tidak 3 orang, artinya berdua saja. Dirinya dengan Allah Ta'ala. Kalau orang melakukan sholat itu seperti itu, maka ketika orang sholat itu mestinya diusahakan yang terbaik, persembahan terbaik pada Allah Ta'ala, baik tempat ataupun ya kita mintanya banyak tapi sholatnya cepat lah ya kan ya. Atau pakainya sembrono, tidak memantaskan ketika orang itu menghadap manusia saja dia berdandan rapi, tapi begitu menghadap Allah itu ya sah-sah ya, asal sah itu saja. Kalau udah yang terbaik. Jadi muslim ini ada baik, ada sangat baik, ada yang amat sangat baik ya. Pilihlah yang amat sangat baik itu pada Allah soalnya. Wa inna rabbahu, dan sesungguhnya pemeliharanya yakni Allah, bainahu, di antara dia, wa bainal kiblat, di antara kiblat. Jadi Rabbnya ini menghadap di antara dia sholat, tidak di antara kiblat. Jadi ada depan. Untuk madu berikolah itu kita menghadap kiblat, yang kita menghadap sana, pokoknya jahat lah. Tempatnya Allah memang jahat. Kita jangan membayangkan Allah nunggu di situ, jangan. Ya, bayangan kita itu tidak bisa dibayangkan dengan makhluk namanya Allah itu. Allah punya tangan ya tidak seperti kita. Tidak seperti makhluk. Allah itu wanisa kami sendiri, saya tidak bisa dibayangkan karena memang tidak ada ilmu dan tidak ada ruang tempat untuk membayangkan Allah Ta'ala, dan itu dilarang karena tidak akan selesai. Sesuatu yang bukan makom kita. Kalau ingin ketemu ada Allah Ta'ala, sudah besok di atas Allah saja. Bisa melihat Allah Ta'ala sebagaimana melihat bulan purnama, tidak ada awan sama sekali. Puncaknya orang masuk perjalanan itu melihat Allah Ta'ala. Tadi sesungguhnya pemeliharanya tadi, dan di antara dirinya sama Allah Ta'ala itu kiblatnya, adalah kiblat. Fala yaghzukonna, maka benar-benar janganlah meludah atau berdahak ahadukum, salah satu dari kalian, kibalal kiblati, ke arah kiblat. Walakin akan tetapi, kalau mudah maksudnya, an yasarihi, di arah kirinya, au tahta qadami, atau di bawah telapak kakinya. Summa akhadha, kemudian mengambil, ini Nabi berarti. Summa akhadha, kemudian beliau Nabi mengambil torong faridah ini, ujung selendangnya, fabasoko, maka beliau meludah fihi, pada ujung selendang tadi. Kita selendang itu suruh hancur. Sumaroda, kemudian beliau mengembalikan ba'dohu, sebagiannya selendang tadi, ala batin, atas sebagian yang lain. Ini berbanding lagi ya, dia dilempit ya, meludah, kemudian ditutupi air lagi ya, dilempitkan lagi. Roda mengembalikan ini melipat. Pakola, maka beliau bersabda, au yaf'alu hakada, atau beliau berbuat yang demikian itu. Jadi ini ucapan rawi. Atau beliau Nabi itu berbuat yang atau berbuat yang sedemikian itu. Pokoknya intinya tidak meludah di bulan. Muttafaqun alaih.
Wal amru bil busaqi, ini bukan itu. Dan perkara busaq, perkara dahak tadi, anyasarihi ke arah kirinya, autak takodamaihi, atau di bawah telapak kakinya, dua dia tadi kelapan itu tadi, fima pada apa-apa yang idza kana fil ghairil masjidi, ketika adalah pada selain masjid. Jadi kalau di sini perkara berbusok atau meludah ke arah kiri, ya, atau di bawah telapak kaki itu fi ghairil masjid, tidak di dalam masjid, tidak di ya dalam masjid itu yang mana? Dalam masjid itu ya bukan hanya ini saja, tapi kalau emper itu juga masuk masjid, pokoknya batas suci, maka itu ruang masjid. Jangan di masjid, ini kan dua masjid. Fa'ama fil masjid, maka adapun kalau di dalam masjid, falayatu suhu, maka janganlah meludah illa fi thawbihi, kecuali pada kainnya. Ini tadi kan berarti tadi ya keterangan Nabi itu ke masjid, kemudian ke arah kiblat itu ada dahak. Terus Nabi nggak suka itu, terlihat dari wajahnya, dilihat dari sahabat. Ini terutama Anas bin Malik melihat. Terus kemudian Nabi berbuat dengan tangan beliau sendiri, membersihkan busok itu dengan tangan sendiri. Kemudian setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengertian, ada ilmu. Jadi memang Nabi tidak marah karena memang belum menyampaikan. Oh, ini tidak mungkin sahabat saya itu akan meludah di sini. Kalau sudah tahu, tidak mungkin akan melakukan ini. Kita belum menyampaikan. Nah, makanya Nabi memberikan diri, contoh. Pemimpin seperti itu, insyaallah. Ketika belum menyampaikan kepada rakyatnya memperbuat sesuatu yang melanggar, dia sendiri yang ini melanggar. Caranya seperti itu. Nah, kemudian Nabi menyampaikan, ya, kalau kalian itu sedang sholat, perhatikan, kalian itu sedang berbisik-bisik dengan pemeliharaan dengan Allah Ta'ala. Di antara kalian dengan Allah itu, ya, kalian menghadap ke kiblat, itu Allah Ta'ala ada di kiblat. Nah, ini di kiblat ada busok, ada ludah. Tempatnya Allah malah tidak ada ludah, dibersihkan. Ya. Nah, setelah itu Nabi berikan tahu, kalau kamu itu sholat, kalau kalian itu sholat, kemudian kamu itu ingin meludah, maka di arah kiri atau di bawah telapak kaki. Nah, di keterangan tadi, idza kana fi ghairil masjidi, apabila dia itu tidak di dalam masjid. Nah, kemudian kalau di dalam masjid bagaimana? Nabi itu mengompiti, seperti ini. Kesimpulan tadi, ya, Nabi mengambil ujung kain selidangnya, kemudian diludah, kemudian dilipat. Sebagian kain atau satu yang lain itu dilipatkan untuk menutupi ludahnya tadi. Berbuat yang demikian itu Nabi. Jadi dua-duanya Nabi berikan contoh. Nah, inilah orang yang tidak tahu itu diberitahu, tidak dimarahi. Ya. Contohnya seperti ini. Ini apa namanya, hadis untuk guru, ya, hadis untuk guru. Ini kalau hadis untuk murid ya tidur sama pulsa itu, tak boleh ya. Pokoknya murid terakhir takut, mengenai keterangan. Walaupun tidak masuk akal kayaknya, sangat susung ya. Dia kok ini main ilmunya tidak selesai akhirnya. Datanya malah tanya.
Kalau ini nah, jadi ini di arah kiri ataupun di bawah telapak kaki ini maka boleh. Artinya orang sholat itu mudah boleh. Di bawah saku. Kalau sekarang ada tisu ya, dan tisu gampang ya, tisu masukin lagi. Artinya tidak membatalkan daripada sholatnya. Kemudian tidak batal. Batal itu kalau keluar dari dua lubang itu. Ya. Selain itu tidak membatalkan. Kan apalagi kan puasa ya. Puasa itu kan kepingin ini menidur malu. Kayak macam nah, siapa aja. Kan dulu ada. Kalau film itu pakai sorban. Ya, pakai sorban kalau film. Bocor kan karena jarang macam itu datang itu saya ya sorbannya itu di nada itu itu tidak najis daripada puasa ingin meludah dipupuk atau dulu kan ya, walaupun tidak batal ya gimana nih, keluarkan ya. Tetapi kalau masuk dari luar mulut itu nggak boleh. Nongkrong makan sholat jubuk di hanya tidak boleh. Satu hadis di bab ini ya, menyelesaikan saja. Bab marah ketika dilanggar kehormatan syariat Allah Ta'ala dan menolong agama Allah Ta'ala. Nah, ini kemarahannya mana ini marahnya lagi? Ya wajahnya tadi menunjukkan tidak sukanya itu, tidak sukanya. Dimasukkan oleh Imam Nawawi di bab ini dengan wajah yang berbeda dari itu. Baiklah kita tinggalkan bab yang ke-77 sekarang bab yang ke-78. Bab amri, bab perintah ulatil umuri, mengurusi perkara-perkara birrifqi dengan lembut, biroana yang lembut pada rakyat mereka, wa nasihatihim dan menasihati mereka. Him di sini adalah ya, rakyat tadi. Wasyafaqati dan berbelas kasih alaihim atas mereka rakyat. Wa nahyi dan larangan an-ghasyihim dari menipu mereka. Boleh dikurang. Menipu siapa tidak boleh. Kecuali peperangan. Wa tasdidi dan menyangat-nyangatkan alaihim atas mereka, memberat-beratkan atas mereka, atas rakyat tadi. Wa ihmali dan mengelantarkan, membiarkan masolihim, akan kebaikan-kebaikan mereka, untuk kebaikan kepada mereka, untuk kesejahteraan mereka. Wal ghaflati dan melalaikan anhum dari mereka, artinya larangan. Dua di sini artinya dua nahyi, ya. Melarang
melalaikan mereka atas mereka, wa an hawa jihim, dan dari keperluan mereka, wajib keperluan yang dibutuhkan oleh rakyat yang sifatnya itu sifat pokok. Rakyat tidak punya rumah, rakyat punya hutan. Nah, gimana solusinya? Jadi bab ini perintah untuk mengurusi perkara-perkara dengan lemah lembut kepada rakyat mereka dan memberikan nasihat kepada rakyat mereka, berbelas kasih atas mereka, dan larangan atas mereka itu untuk menipu rakyatnya, untuk memberatkan mereka, kemudian melantarkan akan kesejahteraan atau kebaikan-kebaikan mereka, juga larangan melalaikan atas mereka, juga larangan untuk meninggalkan keperluan mereka, untuk bisa ketemuannya. Berbeda, Umar bin Khattab itu bukan rakyatnya yang nyari, tapi pemimpinannya yang nyari. Sekarang kan balik. Istilahnya ngengon. Ini kan ngawasi itu. Ngawasi. Pemimpin itu ngawasi rakyatnya. Oh, mangan ngono. Tidak. Ngene ngono. Supaya ratu ngono nyamani jalan. Begitu mensejahterakan rakyat, karena rakyat mensejahterakan. Yang mereka boleh. Adapun tentang hal-hal semacam itu, saya yakinnya masih banyak orang-orang yang berhati tinggi. Ya. Tidak semuanya. Masih ada orang-orang yang beriman, masih ada di kalangan saudara-saudara kita yang hidup di sana. Maka letak daripada belas kasihan kepada kita, maka kita beri nasihat semampu kita. Kalau kita mampu. Nah, dari rono yang mampu saja. Apa yang kita tidak mampu, jangan tinggalkan semuanya. Pasti ada yang kita mampu. Kalau Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala wahfid janahaka liman taba'aka minal ini. Wahfid, dan rendahkanlah janahaka, akan sayapmu, liman taba'aka, pada orang yang mengikutimu. Kata di sini artinya kata di sini ini kata Rasulullah. Direndahkanlah sayapnya wahai Rasulullah pada orang yang mengikutimu. Balikan itu. Kalau kamu berkeras ya akan mati. Minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang di sayap itu maksudnya ini nggak sampai jangan saja, ini ada pasal. Rendahkan itu sayap, kalau orang Jawa itu kan diperhatikan betul, rendahkan satu itu ini tenang. Tapi orang Arab nggak laku, malah ada pembina, di EC gitu. Katanya seperti ini sekarang. Jawa kan gitu, apa adanya. Kalau Arab itu kan pinter-pinter gampang ya. Maka kan kalau ada hadis itu kan belum ada lagi. Baru dari imamu saja itu falsidu cuma sorofan. Apabila imam itu sujud, maka sujudlah. Apabila berbaran. Itu dulu katanya di Jawa Timur ada merasakan betul imamnya sujud itu juga. Takut-takut wah bisa orang satu bisa nggak oke, tidak belajar ini tidak ada gandengannya. Maka
pada saat-saat ya pengumpulan hadis itu, hadis kan dicatat belakangan itu, maka para sahabat itu saling memberikan, lebih mudah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau hadis kan sudah beberapa waktu sekali baru dikumpulkan, akhirnya ya campur aduk, bagian-bagian dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dunia atau menyerang dan lain sebagainya. Dulu dilarang untuk menulis itu karena takut campur dengan ayat Al-Quran. Nah, ini surat Asy-Syura ayat yang ke 251. Wa qala ta'ala, dan berkala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, Dia Allah memerintahkan dengan keadilan. Ya kan apa gitu. Kalau dia pakai keadilan. Ya. Wal ihsani, dan ihsan, kebaikan-kebaikan. Wa ita'il dzil qurba, dan mendatangkan kepada yang mempunyai kerabat, artinya membantu, memberi sesuatu, bantu kepada kerabatnya. Wa nahya 'anil fahsya'i wal munkari, dan melarang. Dia Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran, wal baghi, dan kelampahan batas. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya Allah Ta'ala itu memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian itu tadhakkarun, dan itu sama ini apa ya, Allah berpikir kepada Allah tadhakkarun. Maksudnya ya gagas-gagas kepada Allah Ta'ala, bisa memikir-mikirkan. Sampai segitunya Allah Ta'ala itu menasihati kepada hambanya. Ini surat Al-An'am ayat 9. Saya belum melihat tafsirnya ini ayat ini tidak saya tafsirkan atau salah tafsirnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Sami itu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in. Tiap-tiap kalian itu pembala, artinya pemimpin. Wa kullukum, dan tiap-tiap kalian itu mas'ulun, akan ditanya an dari ra'iyatihi, kepemimpinannya. Al-imanu, seorang iman itu ra'in, memimpin atau mengembala. Wa mas'ulun, dan akan ditanya an ra'iyatihim, dari kepemimpinannya. Mampu bertanya. Nah, di sini tiap-tiap artinya ya semua pemimpin. Wa rajul, dan seorang laki-laki itu ra'in, pemimpin fi ahdi, pada keluarganya. Keluarga itu tidak istri, ada anak atau orang yang dia tanggung. Wa mas'ulun, dan akan ditanya an ra'iyatihi, dari kepemimpinan. Wal mar'atu, dan seorang istri itu ra'iyatun, juga pemimpin fi baiti zaujiha, pada rumah suaminya. Wa mas'ulatun, dan akan ditanya an ra'iyatiha, dari kepemimpinannya. Bahkan istri juga pemimpin, mengatur rumah tangga, mengatur rumah suaminya. Dari sini berarti yang berhak untuk tanggung jawab bikin rumah itu adalah suami. Dan jujur itu bernomor-nomor. Kadang kan orang nikah, sebelum nikah tidak punya rumah, nikah punya rumah, punya kendaraan, kayak monotomone, punya kebun, ya tidak apa-apa. Tidak harus, ini tidak wajib. Artinya kewajiban. Kalau tidak, nah,
tidak punya rumah, istrinya minta itu tidak apa-apa. Tapi istri itu tidak langsung kerja walaupun kerja itu duit. Karena istri kan kerja untuk dirinya sendiri. Kalau suami kerja untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Wal khadimu dan pembantu itu ra'in, juga pemimpin. Fi mali sayyidihi, pada harta tuannya. Wa mas'ulun dan akan ditanya an ra'iyatihi, dari kepemimpinan dia. Bahkan pembantu juga pemimpin di sini artinya kan orang menguasai harta tuannya. Wa kullukum dan tiap-tiap kalian itu ra'in, pemimpin. Wa mas'ulun dan akan ditanyakan ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Muttafaqun alaih. Ini habis ini pun mau bolak-balik ini. Alhamdulillah dijadikan di bab apa saja masuk, bahkan di Bukhari itu juga dibikin bab beberapa bab itu ya tetap ada ini masuk di kitab Arba'in Nawawiyah yang kecil ya, biasa di hafal anak-anak TPQ ya ada, walaupun lapaknya agak beda. Dan intinya bapak kalian ya, kita semua ini bertanggung jawab di hadapan Allah, terutama bapak ini itu tadi ya, warajulun ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dua dari anak istrimu mulai. Jadi kalau di ayat itu anfusakum wa ahlikum naro, menyelamatkan dirinya, kemudian pertama kali dirinya. Maka kalau kamu makan, kasih makan anak istrimu. Kalau kamu pakaian, ya, itu pertama kali dirinya, kemudian kan anak laki-laki kan milik perempuan juga. Pahamkan kepada istri, kalau punya duit itu bagi kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang tuanya. Jangan sampai timbul buntu. Memang milik orang tua. Alhamdulillah, Bapak-Bapak sekalian ya, sampai di sini, insya Allah kita jalan akan datang, insya Allah kalau kita di kesempatan kita semuanya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala dengan jalan tujuan kita yang sama ini, niatan untuk mencari ilmu dan berusaha untuk mengamalkan dengan sekemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.